gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Ariwidari dengan nomor UKG 2015 023 00131. NIM saya E1 E3 21215. Saya mengajar di SD nomor 2 Tanjung Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Berikut saya akan menampilkan video praktik uji kinerja saya dengan tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak sudah bersedia masuk tepat waktu ya. Ya, Bu. Mohon izin share ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Om Ya, bagus. Tetap semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Wow, bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Nah, hari ini siapa yang ingin memimpin berdoa? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bersama Bu Guru. Ya, bagus sekali. Nah, hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak? Semua Bagus, semuanya sudah hadir. Semoga kalian sehat selalu ya anak-anak. Nah, Iya, Bu. untuk memastikan kehadiran kalian, silakan anak-anak isi kolom partisipan. Nah, ketik hadir jika kalian hadir. Ya anak-anak, silakan. Nah, sambil kalian mengetik, nah Bu Guru akan sampaikan. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Nah, sering Ibu ingatkan. Ya, bagus. Nah, sering Ibu ingatkan agar selalu menjaga kesehatan seperti yang kita ketahui. Nah, masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, untuk itu selalu anak-anak menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu. Nah, lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, sudah anak-anak, tetap semangat ya. Nah, selanjutnya, nah kita akan tepuk PPK. Nah, siapa yang ingin memimpin tepuk PPK? Silakan. Iya, silakan Ciko. Kita yang semangat. Lanjut, salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Bagus sekali, tepuk tangan buat Amelia.
Nah, selanjutnya ingin mengucapkan kepada Kenji, Aulia, Kiki. Nah, untuk besok mereka akan merayakan hari keagamaannya, yaitu agama Islam. Hari apa besok? Hari raya apa, Kenji? Nabi Muhammad, Bu. Iya, besok hari raya Nabi Muhammad atau Maulid Nabi. Bu Guru ucapkan selamat hari raya. Semoga kegiatan besok berjalan dengan lancar. Nah, silakan anak-anak yang mau berikan selamat pada teman-temannya, dipersilakan. Ya, makasih teman-teman. Di sana ada rasa saling menghormati dan menghargai Sesama ya, bagus. Ada banyak lagi agama. Ya, siapa yang bisa menyebutkan agama yang ada di Indonesia? Anggi? Ada agama Islam, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, sama Konghucu. Ya, bagus, semuanya pasti sudah tahu. Nah, ada agama apa saja yang ada di Indonesia. Ya, nah untuk itu kita hendaknya saling menghargai, menghormati sesama agama. Nah, adanya berbagai macam agama disebut dengan apa, anak-anak? Keragaman. Ya, bagus sekali. Keragaman agama. Nah, selain keberagaman agama, tentu ada keberagaman yang lain. Nah, secara umum disebutkan bahwa ada keberagaman sosial budaya. Tadi kita sudah mengetahui berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang keragaman budaya. ya, keragaman budaya yang terdapat pada tema 3 mengenai makanan sehat, subtema 3 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada PB 4. Nah, sudahkah anak-anak belajar? Sudah? Ya, berarti kalian kemarin sudah belajar materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nah, bagus sekali anak-anak. Nah, untuk itu silakan buka bukunya tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 pada halaman 85. Silakan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak yang pertama dapat meyakini adanya keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membiasakan bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya. Dapat menganalisis manfaat keberagaman budaya yang ada di masyarakat, dapat bersikap toleransi dengan sesama masyarakat, dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah mempresentasikan hasil laporan mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Bagus. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak simak video yang akan Ibu tampilkan. Tadi tentang apa yang anak-anak tadi lihat tentang tarian. Ya, tarian apa tadi? Tarian jangir. Tari jangir berasal dari mana? Termasuk tari modern apa tradisional? Tarian tradisional atau tarian daerah. Bagus sekali. Nah, berbeda dengan yang akan Ibu tampilkan selanjutnya. Silakan dilihat. Apa Cantika coba?
Membersihkan selokan. Ya, kalau Kiki gambar apa yang anak-anak lihat? Membersihkan sungai. Bagus sekali. Nah, kalau kita kaitkan dengan gambar yang pertama, nah, di sana termasuk keragaman apa yang video yang pertama? Keragaman Budaya. Iya, keragaman budaya. Bagus sekali. Kalau yang gambar yang anak-anak barusan amati termasuk keragaman apa? Sosial. Ya. Nah, ada keragaman budaya dan ada keragaman sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, nah, lagi sebentar Ibu akan tampilkan videonya untuk memantapkan anak-anak terkait materi yang Ibu berikan hari ini. Silakan disimak ya anak-anak. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada. Sudah disebutkan berbagai macam keragaman. Nah, keragaman apa saja yang ada di video tadi? Keragaman suku. Ya, terus Budaya. Keragaman tarian. Ya, bagus. Nah, ada keragaman suku, ada keberagaman kesenian, adat istiadat. Nah, dan banyak lagi keberagaman yang tadi disebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan beberapa keragaman suku? Coba angkat tangan. Silakan Kenji. Jawa. Suku Betawi. Ya, terus? Taroja. Toraja. Ya. Ya, lanjut. Sama suku Dayak. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Kenji. Agama sudah juga kalian sebutkan. Dan tarian. Kalau tarian, siapa yang bisa menyebutkan tarian apa saja yang kalian ketahui? Tarian Pancali. Ya, terus tarian. Tandang, tari manuk rawa, sama tari rajang. Ya, bagus. Semuanya itu yang disebutkan Amel berasal dari Dari Bali, Bu. Ada lagi tarian yang berasal dari luar Bali. Contohnya tari piring. Tari apa lagi? Tari Tari lenso, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, silakan simak selanjutnya. Sudah? Nah, tadi kalian sudah menyimak video yang ditampilkan tentang keberagaman budaya. Nah, apa saja keragaman yang ada di lingkungan anak-anak? Coba sebutkan. Ada keberagaman apa yang kalian bisa dapat lihat? Ada keberagaman suku. Apa lagi? Bahasa adat. Ya. Pakaian tradisional. Bagus sekali. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu cara menjaga keberagaman tersebut? Angkat tangan. Saling tolong menolong. Bekerja sama. Ya, bekerja sama, bagus sekali. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, di sini kita sudah ketahui ada berbagai bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Antara lain, yang pertama, coba Cantika baca, Cantika. Keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman rumah adat, keberagaman pakaian tradisional, kesenian atau tari dan alat musik. 6. Keberagaman agama. Iya, bagus. Itu ada berbagai macam keberagaman. Nah, seperti kita contohkan misalnya di daerah yang kita tinggali sekarang, yaitu di Bali. Nah, di Bali, suku yang ada di Bali bernama suku Bali. Nah, namun saat ini kita warga Bali saling berdampingan dengan berbagai suku yang datang dari daerah lain di Indonesia. Nah, di antaranya ada suku Jawa, suku Batak, suku Madura, dan yang lain.
Untuk itu, tidak menghalangi kita sebagai warga Indonesia untuk selalu hidup berdampingan walaupun berbeda suku bangsa. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, jika dilihat dari bahasanya, nah kalau kita menggunakan bahasa Bali, di mana bahasa Bali adalah suatu bahasa Austronesia dari cabang Bali, atau Sasak, hampir sama ya. Bahasa ini digunakan di Pulau Bali, Lombok, bagian barat, ujung timur, dan yang lainnya. Seperti itu anak-anak. Tetap semangat anak-anak. Semangat. Bagus. Nah, selanjutnya, jika kita lihat dari rumah adatnya, rumah adat Bali memiliki banyak bagian, yaitu ada yang namanya Balai Manten, Balai Kapat, Lumpu, Jineng, Balai Dauk, Pura Keluarga, Balai Gede, dan yang lainnya, di mana saat ini rumah-rumah yang ada di Bali beragam bentuknya. Kalian sudah pernah lihat ya, sering kalian lihat. Pura juga ada, tetap ada di masing-masing rumah puranya. Faktor ekonomi masyarakat di Bali juga mempengaruhi pembangunan rumah itu sendiri anak-anak. Nah, selanjutnya pakaian tradisional. Ayo, siapa yang mau membaca pakaian tradisionalnya? Pakaian tradisional Bali disebut dengan pakaian adat Bali. Secara umum, bagian dari pakaian adat Bali diantaranya ada baju safari, kamben, udeng, saputan, kebaya, kamben, selendang, sanggul, ataupun puseng. Iya, bagus. Selanjutnya siapa yang ingin membacakan? Saya. Silakan. Kesenian tari yang ada di Bali yaitu tari kecak, tari barong, tari rejang, tari janger, tari baris, tari topeng, tari legong, dan lain-lain. Kesenian alat musik Bali yaitu gamelan Bali, geng Bali, rinde, cengceng, gangsa, gender, suling, gambuh, guntang, kendang Bali. Masing-masing tarian dan alat musik tradisional Bali digunakan oleh masyarakat Bali disesuaikan dengan cara, acara, atau kegiatan yang ada di Bali. Ya, bagus. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Yang cowok sekarang, yang laki-laki. Sebagai besar masyarakat Bali memeluk agama Hindu sebanyak 3,2 juta umat Hindu Indonesia tinggal di Bali. Selain agama Hindu, ada berbagai agama yang saat ini ada di Bali. Hidup saling berdampingan dengan perbedaan agama yang ada. Masyarakat Bali dan umat yang lain selalu menghargai dan menghormati satu sama lain. Iya, bagus sekali. Anak-anak sudah pintar semuanya. Nah, dengan adanya keberagaman sosial budaya, adanya rumah adat, pakaian adat, kesenian, dan agama. Nah, bagaimana cara kita melestarikan budaya kita yang ada di Indonesia? Apa? Mempelajari tarian daerah, ya, menghargai budaya yang ada di sekitar. Nah, dengan kita saling menghormati, menghargai, dan melestarikan budaya yang ada di sekitar, nah, nanti akan mendapatkan manfaat. Nah, apa saja manfaatnya? Silakan anak-anak perhatikan, ya. Nah, manfaatnya adalah yang pertama, apa saja manfaat keragaman sosial budaya? Menarik minat para wisata asing dan dalam negeri untuk berkunjung sebagai identitas bangsa dan negara, sebagai sumber pendapat masyarakat, menguatkan tali persaudaraan, melatih sikap cinta budaya, melatih sikap toleransi. Iya, bagus sekali. Ngerti anak-anak? Nah, ya, tetap semangat.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Ya, silakan berdiri semuanya. Sudah senang anak-anak? Sudah. Ya, semangat, semangat, semangat. Semangat. Ya, bagus sekali. Nah, guru lanjut ya anak-anak. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Ali, tepuk tangan buat Amelia. Selanjutnya, nah, silakan anak-anak lagi simak. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita akan belajar tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, pembangunan sosial budaya di Indonesia, serta keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidup. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, negara Indonesia melakukan semua pembangunan tersebut agar masyarakat makmur dan sejahtera. Apa sih pembangunan sosial itu? Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Sekarang mari kita perhatikan contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Gambar tersebut merupakan kegiatan ekonomi di pasar. Nah, apa yang dapat kamu temukan di pasar selain barang-barang yang dijual? Tentunya yang dapat kita temukan di pasar yaitu adanya penjual dan pembeli. Aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada gambar tersebut yaitu interaksi jual-beli. Nah, pada interaksi jual-beli terjadi interaksi sosial dan interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Sekarang mari perhatikan dua gambar tersebut. Kedua kegiatan tersebut termasuk upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah agar keberadaan budaya daerah tetap terjaga dan tidak hilang ditelan masa. Nah, kedua kegiatan tersebut termasuk upaya pembangunan sosial budaya. Apa sih pembangunan sosial budaya itu? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari pembangunan sosial budaya adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Nah, apakah kalian sudah mendukung pembangunan sosial budaya selama ini? Berikut merupakan contoh upaya untuk mendukung pembangunan sosial budaya. Yang pertama, dapat dilakukan dengan cara membeli produk hasil karya budaya daerah di Indonesia. Yang kedua, mempelajari kebudayaan daerah. Yang ketiga, melakukan pementasan kesenian dan budaya daerah. Yang keempat, membentuk pola pikir generasi muda agar mencintai budaya bangsa sendiri. Sudah, Bu. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak tentang apa? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan apa? Yang berkaitan dengan sosial budaya yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, upaya-upayanya seperti tadi, apa? Membeli produk dalam negeri ya Cantika. Apalagi yang lain? Seperti itu ya anak-anak. Pementasan kesenian. Ya, apa lagi? Mementaskan kesenian dan kebudayaan daerah, membentuk pola pikiran generasi muda agar mencintai budaya bangsa sendiri. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat teman-temannya. Ya, masih semangat?
Masih. Adakah yang anak-anak belum pahami dari materi yang Ibu ajarkan? Jadi pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti tadi interaksi yang ada di pasar ya anak-anak ya. Nah, di sana di pasar terjadi interaksi penjual dengan pembeli. Yang kedua, dengan saling bekerja sama akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, dengan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia akan dapat menarik wisata asing untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, yang terakhir, dengan membiasakan saling membantu atau tolong-menolong seperti gambar yang di bawah ini. Nah, dengan cara bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar akan dapat meningkatkan kerukunan antar warga. Seperti itu anak-anak, dan ada banyak lagi contoh yang lain. Paham anak-anak? Paham. Nah, bagus. Nah, adakah yang anak-anak ingin tanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, tidak. Bagus sekali, Bu. Sudah mengerti. Jika anak-anak sudah mengerti, acungkan jempolnya. Sudah? Mana jempolnya? Ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya, jika anak-anak sudah mengerti, nah, Ibu tadi sudah mengirim LKPD yang akan anak-anak kerjakan. Nah, silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Bu Guru memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nah, di sana sudah ada petunjuk cara pengerjaannya, silakan dikerjakan. Nah, ya, silakan dibaca terlebih dahulu dan dipahami. Anak-anak bisa mencari referensi lain atau sumber lain, baik itu yang ada di bahan ajar, di buku lain, dan juga di internet. Boleh kalian cari di sana. Ya, Sri, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, bagus. Berarti semuanya sudah paham. Sudah, karena waktunya sudah habis. Nah, sudah semuanya selesai anak-anak ya? Sudah? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, kegiatan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama, Ciko mempresentasikan. Yang kedua, Dena. Yang ketiga, Anggun. Ya, silakan. Bentuk kegiatan gambar pertama, tempat orang yang melakukan rapat bersama. Sikap toleransi dari kegiatan yang dilakukan, mempersilahkan peserta rapat berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bentuk kegiatan yang dilakukan, gambar kedua, ada beberapa orang sedang bernyanyi bersama. Sikap toleransi dari kegiatan yang dilakukan, menghormati teman lain saat bernyanyi dengan tidak mengejek jika ada perbedaan suara. Bentuk kegiatan yang dilakukan, gambar ketiga, terdapat orang yang beribadah berbeda keyakinan sedang beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Sikap toleransi dari kegiatan yang dilakukan, tidak menghalangi umat agama lain saat beribadah serta menghargai hari besar umat agama lainnya. Bentuk kegiatan yang dilakukan, sejumlah anak terlihat bermain bersama-sama. Sikap toleransi dari kegiatan yang dilakukan, tidak membeda-bedakan teman saat bermain, tidak menganggap diri paling hebat saat bermain. Lanjut. Sikap toleransi saat beribadah adalah saling menghormati saat menjalankan ibadah dan tidak mengganggu saat mereka beribadah. 4. Sekelompok orang sedang bermain. Sikap toleransi saat bermain mempererat rasa persaudaraan, tidak
boleh curang dalam bermain. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Ciko dan Dena. Ya, bagus sekali kedua-duanya ya. Sekarang dilanjut dengan Anggun. 1. Rapat atau paruman. Menerima masukan atau ide-ide dari semua anggota untuk menyatukan musyawarah dan mufakat. 2. Anggota bernyanyi. Sikap toleransi kegiatan yang dilakukan. Sikap membagi suara 1 dan suara 2 dalam iringan musik. 3. Anggota bersembahyang. Sikap toleransi dari kegiatan yang dilakukan, menghormati dan sangat menghargai kegiatan atau cara agama yang lain bersembahyang. 4. Bermain pada masa zaman dulu. Indahnya bersamaan sesama teman. Bagus sekali. Terima kasih buat Anggun, sudah bagus menyampaikan pendapatnya, dan teman-teman yang lain juga ya yang sudah. Nah, yang sudah tapi belum sempat mengirimkan tugasnya, silakan. Nah, lagi sebentar kirimkan tugasnya ya melalui WA. Jika ada yang ditanyakan silakan. Nah, jadi pendapat atau hasil LKPD yang ditampilkan atau dipresentasikan oleh Ciko, Dena, dan Anggun sudah bagus. Apa yang sudah dipelajari tadi? Tentang apa? Upaya memperlancar pembangunan ya anak-anak ya. Nah, itu yang sudah kalian pelajari. Kalau Bu Guru tanyakan, apa yang dimaksud toleransi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Ya, bagus Apa sekali. itu toleransi? Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Ya, bagus sekali. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari berbagai macam keragaman sosial budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keragaman sosial budaya adalah berbagai macam ya kegiatan sosial dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kita. Selain itu apa anak-anak? Contoh sikap toleransinya apa saja? Menyetel lagu keras-keras maupun berbicara dengan terlalu keras. Ya, apa lagi? Berlaku sama tanpa tidak berkata kasar dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Sangat yang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Ya, bagus. Nah, jadi dapat disimpulkan apa anak-anak yang sudah kita pelajari barusan? Tentang Toleransi. Beragam suku. terus Ras dan agama. iya, bagus, suku, ras, dan agama. Nah, di sini ada yang pertama sudah kita pelajari apa? Keragaman sosial budaya. Contoh sikap toleransi. Interaksi manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi. Iya, bagus sekali anak-anak. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Nah, tadi kegiatan apa yang menurut kalian paling anak-anak sukai? PPK. Ya, Saat memprestasikan, iya, saat mempresentasikan. menyanyi lagu, Menyanyi. Ya, ya, sudah itu. Selain itu apa? Materinya juga ya tentang keberagamannya. Adakah yang anak-anak tanyakan? Tidak. Ya, karena sudah mengerti, silakan anak-anak kerjakan soal yang akan Ibu kirim nanti ya, soal evaluasi. Jika anak-anak nilainya di atas KKM, nah KKM-nya itu kan 75, jika di atas KKM silakan anak-anak pelajari tema 4 dan soal-soal yang lain kalian bisa dijadikan sebagai bahan latihan. Nah, bagi yang di bawah 75 silakan
nanti mengikuti remedi. Ya anak-anak? Ya. Nah, untuk besok silakan anak-anak pelajari buku tema 3, subtema 3. Pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Siap anak-anak? Siap, Bu. Anak-anak, nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan yang memimpin doa. Ya Bu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak atas waktunya. Tetap semangat ya. Semangat.